Oke, terima kasih. Oke, yang pertama kita harus satu jam pembelajaran kita yaitu memahami isi teks narasi tentang pertukaran dan pembayaran serta mampu menulis teks prosedur yang benar. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung sederhana yang melibatkan uang dan nilai mata uang. Yang ketiga, mengetahui bahan-bahan yang dapat diolah kembali menjadi produk baru.
membeli peralatan sekolah dan untuk membantu orang tua di rumah. Berarti hebat ya, baru kelas 4 adanya membantu orang tua dengan cara menabung. Berarti kalau di rumah tidak boleh ada yang memboroskan uang. Kalau dikasih jajan kita harus menabung. Oke, jadi sejauh ini paham kan tentang materi bertukar dan membayar ini? Kalau kita juga bisa menerapkan bahwa uang juga kita bisa pakai atau bisa kita simpan dengan cara menabung. Kemudian pernah menjumpai bentuk barang yaitu kaleng di rumah? Pernah nggak? Ada kaleng nggak di rumah sama kalian? Ini bentuk kaleng. Jadi kaleng ini bisa kita buat seperti celengan. Ini kan kaleng kan? Ini celengan. Berarti ini bisa kita pakai untuk menabung. Jadi barang atau benda-benda yang bisa kita daur ulang, yang bisa kita manfaatkan untuk membentuk sebuah celengan. Berarti kalau kita punya celengan, kita bisa menabung. Berarti kalau ada barangkali tidak perlu membeli barang-barang di luar, karena kita bisa mendaur ulang bentuk-bentuk barang seperti kaleng kita buat menjadi celengan kita. Jadi tidak perlu untuk membeli lagi di pasar atau di toko, karena kita bisa memanfaatkan cara mendaur ulang barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa juga kita bentuk seperti ini, bisa kita olah dari plastik. Tapi yang lebih sering kita temui yaitu mengolah barang bekas yang berbentuk kaleng dibentuk menjadi celengan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya kita juga di daerah Nias pasti tahu ada ciri khas atau benda-benda